juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, kami tak membawa apapun juga Tuhan. Saat kami datang ke dunia Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sembah Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau di hatiku Tuhan, Engkau di hidupku Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang hidup, ajaib perbuatanmu dalam hidupku Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Kita angkat pujian, kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupanku Tuhan. Kami berterima kasih. Oh Yesus Tuhan, kami sembah namamu, hanya Kau,
sediakan bagiku. Sama-samanya Bapa, ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Kami naikkan syukur kepada Tuhan buat hari yang Kau beri. Tiada pernah habis, tak habis-habisnya kasih
syukur kami di hadapan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian. Segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Hadirmu di hidupku.
Tuhan mau dengar isi hatimu pada pagi hari ini. Tuhan rindu mendengar pujian. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Tuhan, tak habis-habisnya dalam kehidupanku. Tuhan, anugerah-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu nyata. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hadiran-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Kau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk mata dan telinga ini dalam keadaan baik, untuk kami bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa pada saat firman Tuhan disampaikan, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Bahkan melalui firman Tuhan, tegur dan didik kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan dan bahasa yang sederhana, supaya kami bisa bersama-sama belajar untuk mengenal firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua yang mengikuti program sarapan pagi bersama ini, baik yang mengikuti secara online maupun yang hadir di tempat ini. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca di dalam Alkitab dan kita bisa mengikuti melalui Alkitab kita masing-masing. Lukas 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu,
Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari pembacaan kita di dalam firman Tuhan, ada dua kesimpulan yang bisa kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah apabila kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Bukankah di dalam kehidupan kita ini, kita semua ini disebut sebagai hamba Tuhan? Lagu pertama yang kita nyanyikan tadi bukan sebuah kebetulan. Saya nggak ada janjian dengan para penyanyi, tetapi lagu itu adalah sebuah tema dari firman Tuhan yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini. Hati seorang hamba. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Yang ditugaskan itu bukan hanya sebatas penjadwalan di gereja. Yang ditugaskan itu bukan hanya sekedar jadwal yang diberikan kepada kita. Tetapi ini, pasti kita pernah baca ayat ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan, hendaklah kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Nah, dari kesimpulan yang pertama adalah kita yang melakukan pekerjaan Tuhan, jangan sampai muncul di dalam hati kita, kita merasa sebagai orang yang paling berjasa, paling penting di dalam pelayanan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, yang ditugaskan kepadamu. Siapa yang memberi tugas? Siapa yang mengerjakan? Itu sudah jelas di dalam firman Tuhan ini. Bahwa kita semua mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, ini yang paling berbahaya. Yang saya juga belajar sampai pada hari ini. Yang sangat berbahaya menurut saya adalah secara tidak sadar kita sedang mengubah sentralisasi all about Jesus berubah menjadi it's about me. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita sudah berpikir, oh kalau bukan saya yang main musik ini, tidak bagus tadi. Kalau bukan saya yang song leader, tidak bagus ini. Kalau bukan saya yang pegang multimedia, nggak bagus ini. Kalau bukan saya yang pegang sound, nggak bagus. Padahal sentralisasi dari semua yang kita kerjakan, kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kenapa saya katakan ini sangat berbahaya? Karena bagi saya yang sering bermain musik, yang sering melayani, kadang hal itu muncul. Apalagi kalau sudah ada orang, tadi kau main keren sekali. Itu seperti berjalan di atas lantai 1 senti. Padahal ini sentralisasi dari segala yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak salah kalau orang puji kita. Kalau orang puji kita, katakan terima kasih. Kenapa? Karena itu it's worth it. Kenapa? Kita meluangkan waktu, ya jemaat nggak latihan, kita latihan. Kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan mempersiapkan. Jadi waktu ada pujian, terima itu,
Jangan, tidak, ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya betul itu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita mengerjakan itu dengan sebuah persiapan. Di dalam ayat yang ke-10 ada sebuah kata yang penting, yaitu demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan. Jadi segala sesuatu yang kita sudah kerjakan, yang sudah kita lakukan, jangan ubah sentralisasinya. Jangan arahkan, oh ini untuk saya. Tapi semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah melayani it's a privilege. Itu adalah sebuah kehormatan. Itu yang saya temukan, yang menjadi perenungan saya pribadi, yang saya temukan di dalam perenungan saya, bahwa ketika kita melayani Tuhan, kalau Tuhan mau lihat kualifikasi dari kehidupan kita, begitu kita memasukkan CV di dalam pelayanan, tidak ada seorang pun yang layak. Hanya melalui darah Yesus, only by the grace of God, kita bisa bermain musik, kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita memasukkan CV kita, no one is worthy. Tidak ada seorang pun yang layak. Bahkan yang berkhotbah saat ini, saya sendiri pun tidak layak. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi, melayani itu adalah sebuah kehormatan. Kehormatan untuk kita mengerjakan semuanya ini dengan baik. Nah, sekarang melalui firman Tuhan ini yang sudah kita baca, mari kita cek posisi kita saat ini. Judul dari perikop ini adalah Tuan dan Hamba. Kita cek posisi kita ini, apakah sampai saat ini kita masih sebagai seorang hamba, memiliki hati hamba, atau kita sudah merasa sebagai tuan. Dalam terjemahan aslinya dikatakan sebagai pemilik dari segala sesuatu. Ada dua prinsip yang penting yang saya akan bagikan dengan singkat pada pagi hari ini tentang tuan dan hamba. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, nanti kita bisa baca di rumah atau di dalam kesempatan kita masing-masing. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ke-30, kita tahu itu perumpamaan tentang talenta. Ada dua prinsip penting menjadi seorang hamba menurut Alkitab. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-16, Matius 25 ayatnya yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan. Nah, ini yang sangat penting, bahwa seorang hamba yang baik itu akan mengelola setiap talenta yang diberikan di dalam kehidupannya. Saya ulang sekali lagi. Seorang hamba yang baik, dia akan menjalankan, mengelola talenta yang diberikan kepadanya. Dia diberikan berapa talenta? 5 talenta. Alkitab mengatakan ia menjalankan 5 talenta itu dan ia peroleh 10 talenta. Dalam kehidupan kita sama. Setelah sekian lama kita melayani Tuhan, apakah kita sebagai seorang hamba yang baik, kita mengelola talenta yang diberikan kepada kita? Dulu kita menyanyi suara 1 saja, apakah kita mengelola dan bisa suara 2, suara 3, jangan suara yang lain ya. Suara yang dipakai untuk menyanyi. Mengelola di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kita mengurus, kita menjalankan dengan baik. Ada sebuah quotes yang baik, yang bagus. Segala sesuatu yang tidak kita kelola dengan baik, kita akan kehilangan hal tersebut. Kita tidak kelola waktu dengan baik, kita akan kehilangan waktu. Kita terima warisan 1 miliar, kalau kita tidak kelola dengan baik, pasti akan habis. Kita akan kehilangan apapun yang kita tidak kelola dengan baik. You will lose what you can manage good.
Hamba yang menerima talenta itu dia mengelola, membawa talenta itu, dalam terjemahan yang lain dikatakan dia berdagang. Dia melipat gandakan talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Jadi saya melihat tujuan dari ayat 29 ini, kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau dia tidak mempunyai, apapun juga akan diambil daripadanya. Yang dimaksudkan di sini adalah, apakah di dalam kita itu punya pengelolaan? Saya percaya setiap kita punya talenta. Amin. Apakah kita menjadi pengelola yang baik? Hamba yang baik untuk mengelola. Saya lanjut dalam bagian yang kedua. Hal yang kedua dari seorang hamba yang baik, hamba yang beroleh 5 talenta ini, yang beroleh 2 talenta ini, mereka tidak hanya mengelola, tapi mereka juga belajar mengembangkan. Ayat yang ke-21, dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya kasih kita PR untuk membaca ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23. Lalu temukan apa perbedaan dari kedua kalimat itu. Kedua kalimat itu waktu kita baca, tuannya itu berkata sama kepada hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta. Perbedaan antara ayat 21 dan ayat yang ke-23 ada pada kalimat ini. Memikul tanggung jawab. Hamba yang dikasih 2 talenta, dia tidak mengeluh. Kenapa dia 5, saya 2 Ji. Dia tidak sibuk dengan hal itu. Kenapa Jack terus yang main keyboard? Sekali-sekali saya kayak yang main keyboard. Dia tidak pusing. Kenapa Putra lagi yang menyanyi? Kenapa ini lagi yang song leader, worship leader? Dia tidak sibuk untuk memperkarakan berapa yang dipercayakan kepadanya. Tapi dia sibuk untuk mengembangkan. Nah, hamba yang baik akan fokus pada apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak ada. Apa yang dipercayakan kepadanya, bukan apa yang tidak dipercayakan kepadanya. Jadi ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk mengembangkan. Sebentar setelah firman Tuhan ini, saya mau kita menyanyikan lagu yang tadi pertama kita nyanyikan, Hati Sebagai Hamba. Karena lagu itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi harusnya lagu itu adalah sikap hati kita. Saya ulang sekali lagi, lagu itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi setiap kali kita menyanyikan lagu itu adalah sikap hati kita. Ada yang datang di dalam dunia ini membawa emas? Enggak ada. Ada yang pergi dari dunia ini membawa mobilnya, hartanya, uangnya? Enggak ada. Karena Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Mengembangkan itu harus dimulai dari ini. Kita berpikir untuk hal-hal yang besar, tapi kita mulai mengerjakannya dari hal-hal yang kecil. We think big, but we start from small. Jangan menjadi hamba yang tidak mengelola dan tidak mengembangkan. Ayat yang terakhir Matius 23, ayat 25, ayat yang ke-26. Lalu kita akan menyanyikan pujian ini. Matius 25 ayat yang ke-26, maka jawab
tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Alkitab menuliskan perumpamaan ini. Tidak mengelola dan tidak mengembangkan, Alkitab menuliskan itu disebut sebagai hamba yang jahat. Ketika kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri, ketika kita hanya memikirkan apa yang baik untuk diri kita sendiri, kita tidak mau mengelola dan mengembangkan. Matius 25 ayat yang ke-26 dikatakan gini, "Hai hamba yang jahat dan malas." Semua yang sudah ada di dalam kita, Tuhan sudah install untuk kepentingan kita. Kejadian 1 ayat yang ke-26, it's the origin of human. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan begini, "Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar." The image of God is in us. Gambar dari Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi harusnya waktu Tuhan melihat setiap kita, melihat orang-orang percaya, melihat orang-orang Kristen, mereka melihat Tuhan. Wah, dia rajin mengelola, dia rajin mengembangkan. Jadi, jangan kita menjadi hamba yang tidak mengelola dan tidak mengembangkan. Tetapi mari kita mengerjakan semuanya ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.